banyak yang belum kebagian. Kayaknya pertanyaan terakhir nih. Iya, Ustaz, sepertinya masih banyak banget pada pertanyaan yang numpuk. Mungkin dari Mbak Cici nih, silahkan Mbak Cici. Fadol, Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiikum. Ya, mau tanya tentang kesyirikan, Ustaz. Naam. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Mbak Cici, suaranya putus-putus barusan. Putus-putus ya, nggak jelas, Ustaz ya. Bisa Nah. diulang Mbak Cici, silahkan. Seperti ini, Ustaz. Dalam ibadah kesehariannya termasuk orang yang taat. Namun dia masih mencari guru atau dalam tanda kutip kiai ketika dia berobat sakit atau misalkan dia punya hajat sehingga dia tuh diberi amalan harus begini dan harus begitu dan itu pun menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah itu termasuk tindakan syirik kecil atau syirik besar, Ustadz? Dan misalkan orang tersebut ternyata masih melakukan hal tersebut sampai beliau itu meninggal. Wah. Nah, apakah itu maksudnya berarti kan dia kalau menurut Mbak Cici, pandangan amalan yang dikasihkan oleh kiai, oleh ustadz itu apa amalannya? Nah, itu dia Ustadz, karena kan di zaman ini orang yang melakukan hal seperti itu masih ada dan akhirnya dia lebih percaya dengan omongan Ustadz dan kiai tersebut yang masih dalam tanda kutip itu sebenarnya jadi yang Ana ingin tanyakan apakah itu termasuk bentuk kesyirikan gitu Ustadz? Dan apakah itu termasuk dosa yang dibilang dalam Al-Quran itu bahwa dosa yang syirik yang tidak diampuni oleh Allah gitu. Nah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Ini bicara syariat lagi, ada pengobatan syariat. Ada pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ada ruqyah syar'iyyah dikatakan. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Jadi ada pengobatan alternatif yang sesuai dengan syariat. Tapi ada yang tidak sesuai dengan syariat. Standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Baik. Kalau tadi dikatakan ada orang yang taat, ya ibadah, cuma dia kalau ada masalah berangkat ke ustadz, berangkat ke kiai, kemudian di sana dikasih amalan, ya ini yang perlu dilihat. Kalau memang dia berangkat ke seorang ustadz yang ahli agama, seorang kiai yang memang paham agama, kemudian dia dikasih amalan di sana yang sesuai dengan syariat, amalan yang sesuai dengan syariat, maka nggak ada masalah. Karena memang di antara bentuk tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan dan di dalam agama kita ini adalah bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Jadi berangkat ke ustadz, berangkat kiai, sampai ke mamanya, Ustadz, ana lagi ada masalah nih Pak Ustadz. Mohon nasihatnya, mohon doanya. Kemudian dikasih amalannya. Coba engkau baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang diperintahkan oleh orang tersebut adalah perbuatan syirik, maka dia telah melakukan kesyirikan. Makanya tadi Anda tanyakan amalan apa yang diperintahkan gitu. Kalau dia disuruh potong ayam putih yang warnanya semuanya putih atau hitam ya di tempat ini, maka di sini ada unsur mungkin dia memotong untuk selain Allah Azza wa Jalla, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah meninggal dunia, selama kita nggak tahu apa yang dia amalkan, selama kita tahunya dia orang baik, kalau dia berangkat kiai juga mendapatkan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, atau dikatakan amalannya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mungkin disuruh baca ya, suruh berdoa dengannya, insya Allah tidak dapat kita vonis dia melakukan kesyirikan. Sampai ada kejelasan. Jadi nggak mudah mengeluarkan orang dari Islam jamaah. Apalagi kalau bicara syirik besar ya. Syirik kecil memang bisa kita lihat orang yang menggunakan jimat dikatakan dia melakukan syirik kecil selama dia tidak meyakini jimat tersebut yang menyelamatkan dia. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi inti syariat adalah agama kita, aturan yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang itu penyelamat buat kita di dunia dan penunjuk buat kita untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla.
Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke Akh Tufail. Jazakumullah khair.